Salam, kembali jumpa lagi dalam renungan Kristiani untuk kita boleh diberkati dengan mengangkat tema seks dalam pernikahan Kristen. Sebelum berlanjut kita berdoa. Tuhan, ajar kami mengerti, ajar kami mampu untuk mendengar dan melakukannya dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Nah, seks dalam pernikahan Kristen kita bacakan dari Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga ia keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, semua dan istrinya, tetapi manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak malu. Ngapain mereka telanjang? Itulah mereka saling bercinta, bermesra, bersatu, menikmatin tubuhnya pasangannya untuk diberikan, yaitu yang namanya seks intim, berhubungan intim. Ya, yang benar adalah bibir sama bibir, kaki sama kaki, bukan kepala sama kaki atau kaki sama kepala. Itu salah. Itu yang benar. Yang benar adalah bibir sama bibir, kaki sama kaki. Kita lanjut. Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gambar Allah diciptakan laki-laki, perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa atas ikan, atas burung, ya, binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan mau dengan hubungan seks itu memiliki keturunan, beranak cucu. Untuk apa? Untuk cucu kita, anak kita itu menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi, membangun bumi, ya, berkuasa atas binatang, berkuasa atas ikan, berkuasa atas langit, berkuasa atas tanah, air, berkuasa atas semua isi bumi ini. Itulah yang menguasai adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, itu yang Tuhan mau, ya, seks itu. Jadi Tuhan mau supaya manusia tidak musnah, tapi terus bertambah banyak, taklukkan bumi. Nah, lanjut, makna seks bagi pria, ya, yaitu seks itu memuaskan dorongan seksnya, ya. Persetubuhan itu memuaskan dorongan seksnya, ya. Makna persetubuhan bagi pria. Nah, persetubuhan membuat sungguh-sungguh merasa bahwa ia adalah seorang laki-laki sejati. Dia tunjukkan dia punya laki-laki sejati. Persetubuhan membuatnya lebih mengasihi istrinya. Ya, dia cinta sama istrinya, makanya dia lakukan dengan seks. Persetubuhan mengurangi friksi atau dalam rumah tangga. Ya, seorang suami yang puas, ya, secara seksualnya biasanya merasa senang, nggak stres. Ya, jadi istri-istri tolong berikan kepuasan bagi suami, ya. Persetubuhan memberikan pengamanan hidup yang paling menyenangkan baginya. Ya, di dalam hidup ini seks itu bagi pria itu adalah menyenangkan. Nah, makna persetubuhan bagi istri, ya, atau wanita, persetubuhan, ya, atau keintiman membuat sungguh-sungguh merasa bahwa ia adalah seorang wanita, bahwa dia bisa melayani menjadi partner seksnya bagi suaminya. Luar biasa. Persetubuhan memberi kepastian kepadanya bahwa suaminya mengasihinya, ya, bahwa suaminya mencintainya. Ya, dari mana? Dari berhubungan intim itu, ya. Yang ketiga, persetubuhan memuaskan dorongan seksnya, ya. Memang wanita tidak memiliki dorongan seks yang begitu kuat seperti pria, tetapi bukan berarti ia tidak memiliki dorongan seks. Karena dorongan seks seorang wanita sangat dipengaruhi oleh emosi. Seorang suami yang bijaksana pasti memenuhi kebutuhan emosi istrinya. Wow. 4. Persetubuhan membuat
sistem sarafnya rileks ya. Jadi berhubungan intim itu sarafnya rileks, pikirannya rileks. Yang terakhir, persetubuhan merupakan pengalaman yang paling indah dialami oleh wanita ya, atau juga seorang suaminya laki-laki. Nah, demikianlah seks dalam pernikahan Kristen ya. Jadi mengikuti firman Tuhan untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, dan berbagi kasih, bukti mencintai, bukti mengasihi ya, keintiman ya, kasih sayang ya. Nah, demikian kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah seks dalam pernikahan Kristen ini menjadi berkat, dan semua suami istri pernikahan Kristen boleh diberkati keturunan ilahi yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.